Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kita akan membahas soal transformasi mengenai rotasi atau perputaran. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, soal yang pertama, gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. Nanti kita mencari koordinat bayangannya dan sudut rotasi. Yang pertama kita mencari koordinat bayangannya. Nah, di sini pada soal yang pertama, segitiga TUV dengan T 4,0, U 2,3 dan V 1,2 direfleksikan pada sumbu Y, dilanjutkan ke sumbu X. Nah, yang pertama nanti kita refleksikan atau kita cerminkan ke sumbu Y, kemudian ke sumbu X. Nah, yang pertama refleksi segitiga TUV ke sumbu Y. Nah, gimana ya? Nah, yang mula-mula itu berbentuk X, Y, segitiga TUV merupakan koordinat asal, kemudian direfleksikan ke sumbu Y. Yang semula X, Y menjadi min X, Y, sehingga titik T 4,0 menjadi min 4,0 bayangan pertamanya. Kemudian yang U 2,3 maka U bayangan pertamanya negatif 2,3. Yang V 1,2 maka V bayangan pertamanya negatif 1,2. Nah, ini menjadi bayangan yang pertama. Kemudian koordinat bayangan yang kedua, nanti sumbu Y ini dilanjutkan direfleksikan ke sumbu X. Nah, jadi refleksi sumbu Y segitiga T aksen, U aksen, dan V aksen ke sumbu X segitiga T double aksen, U double aksen, dan V double aksen, maka akan didapatkan yang semula sumbu Y min X, Y direfleksikan ke sumbu X menjadi X, min Y. Yang semula titik koordinat bayangan pertamanya negatif 4,0, maka T bayangan keduanya menjadi negatif 4,0. Kemudian yang U bayangan pertamanya negatif 2,3, maka bayangan keduanya menjadi negatif 2, negatif 3. Kemudian yang titik V bayangan pertamanya negatif 1,2 menjadi V bayangan keduanya negatif 1, negatif 2. Nah, nanti tinggal kita menggantikan itu sama dengan rumusnya ya. Setelah kita mendapatkan koordinat bayangannya, bayangan yang pertama dan bayangan yang kedua ini, kemudian kita akan menggambarkan ke bidang kartesius untuk menentukan apakah itu nanti rotasinya berapa derajat. Nah, seperti ini. Tadi koordinat bayangannya seperti ini, maka jika digambarkan dalam bidang kartesius, titik T 4,0 berada di mana? Oh, di sini. Kemudian titik U 2,3 berada di sini. Titik V 1,2 berada di sini. Kemudian kita gambarkan menjadi seperti ini. Kemudian direfleksikan ke sumbu Y, maka titik T menjadi negatif 4,0, oh berada di sini. Titik U negatif 2,3 ternyata berada di sini. Dan titik V bayangan yang pertama negatif 1,2 ternyata berada di sini. Sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan pencerminan. Kemudian kalau direfleksikan dari sumbu Y ini tadi, sumbu Y yang ini, nah nanti direfleksikan ke sumbu X. Nah, ternyata negatif 4,0 tetap berada di sini. Kemudian negatif 2, negatif 3, oh berada di sini. Kemudian negatif 1, negatif 2 berada di sini. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, ternyata ini refleksinya itu adalah sudut rotasinya 180 derajat dari refleksi itu tadi. Nah, hal itu dapat didapatkan atau diketahui dengan rumus seperti ini. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dengan titik asal x, y menjadi min x, min y. Kalian lihat di sini x, y kan 4,0 yang T-nya, x, y menjadi min x, min y. Nah, di sini ya ke sumbu x. Ini kan bentuknya min 4,0 itu min x, min y. Nah, kita buktikan ya di sini. Satu titik aja. Titik T itu 4,0. Maka jika jika dirotasikan 180 derajat menjadi min x, min y. Min x di sini 4 ya. Min 4,0. Nah, jika kalian kurang yakin, misalkan titik U. Titik U itu kan 2,3. Maka jika dirotasikan 180 derajat jadi titik U bayangannya menjadi negatif 2, negatif 3. Nah, kalian sebenarnya tidak perlu menggambar bidang kartesius ini, nggak apa-apa. Ini hanya untuk membuktikan saja. Kalian langsung saja melihat hasil akhirnya di sini. Nah, hasil akhirnya di sini itu ternyata dari titik asal x, y menjadi x, min y ke sumbu x ini tadi, ternyata kalau dirotasikan itu menjadi min x, min y, dan ini terbukti. Nah, dari soal ini jadi dapat disimbolkan bahwa sudut rotasinya itu adalah 180 derajat. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Tetap dengan soal yang sama, gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. Nah, yang ini, yang poin B itu segitiga KLM dengan K 5,0, L 2,4 dan M negatif 2,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan X, dilanjutkan ke sumbu X. Nah, yang pertama nanti kita merefleksikan atau mencerminkan pada garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan ke sumbu X. Nah, di sini ini adalah titik awalnya X, Y. Kemudian kalau dilanjutkan atau direfleksikan pada garis Y sama dengan X, maka rumusnya ini Y, X. Nah, yang semula titik K 5,0 menjadi 0,5. Ini titik L 2,4 menjadi 4,2. Titik M negatif 2,4 menjadi 4, negatif 6. Nah, ini bayangan pertamanya. Kemudian kita lanjutkan ke sumbu X untuk mencari bayangan keduanya. Nah, ini jadi yang semula di sini, maaf, ini seharusnya Y sama dengan X, Y, X ya. Nah, dari sini nanti dilanjutkan ke sumbu X yang semula 0,5, kemudian menjadi 0, negatif 5, kemudian 4,2 menjadi 4, negatif 2, kemudian 4, negatif 2 di sini menjadi 4,2. Setelah itu langsung saja kita gambarkan ke bidang kartesius dari koordinat bayangan ini tadi, dari koordinat bayangan yang pertama dan koordinat bayangan yang kedua dan koordinat asalnya ya. Nah, sehingga jika digambar dalam bidang kartesius akan membentuk titik K 5,0 berada di sini, titik L 2,4 berada di sini, titik M ini negatif 2,4 berada di sini. Nah, setelah digambar bentuknya akan seperti ini, segitiga KLM seperti ini. Kemudian direfleksikan pada garis Y sama dengan X, maka titik K bayangan pertamanya 0,5, berada di sini.
Titik L itu merupakan bayangan yang pertama 4,2 berada di sini. Titik M bayangan yang kedua 4,-2 berada di sini. Nah, sehingga jika ditarik garis, nah akan menjadi segitiga bayangan yang pertama KLM berada di sini. Kemudian direfleksikan ke sumbu X. Maka bayangan yang kedua titik K 0,-5 berada di sini. Bayangan kedua dari L 4,-2 berada di sini. Dan bayangan kedua dari titik M 4,2 berada di sini. Sehingga jika ditarik garis, nah akan seperti ini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa sudut rotasinya itu adalah 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalian kalau untuk membuktikan, kalian lihat titik awalnya, kemudian koordinat bayangan akhirnya, kalian lihat. Nanti apakah rumusnya seperti itu? Nah, kalian lihat di sini. Nah, kok sudut rotasinya adalah 90 derajat searah jarum jam. Nah, sesuai dengan rumus ini, rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 x, y itu y, min x. Nah, di sini kan ada negatif. Kalau negatif itu berarti searah jarum jam. Nah, kalian buktikan di sini titik K. Kita langsung aja titik L. Titik L itu kan 2,4. Jadi kalau dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, maka titik L nya itu y, min x. Jadi 4, -2. Nah, dari sini kan 4, -2. Jadi dari sini kan terbukti kan bahwa itu rotasinya adalah 90 derajat searah jarum jam. Nah, seperti itu adik-adik, semoga bermanfaat ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.